Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Oke, Tan Yun tersenyum, tidak ada yang memperhatikan kilatan pembunuhan di matanya. Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan begitu pihak lain memiliki niat membunuh padanya. Ayo, Dasan berkata dengan nada memerintah. Wow, Tan Yun melompat, muncul di atas puncak gunung, membalikkan tubuhnya, memutar cambuk dengan kaki kanannya, dan menarik ke arah pintu depan gunung. Pada saat ini, pikiran Dasan berbunyi, suara perintah Guan Yong, momentum guntur membunuhnya. Lalu kamu berkata, kamu tidak menyangka Jing Yun begitu rentan. Mendengar ini, Dasan mengangguk, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata kepada Tan Yun, wah, jangan salahkan aku karena kejam, tetapi jika kamu yang harus disalahkan, salahkan kamu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung. Pergi ke neraka. Ledakan. Suara guntur meledak dari gunung Zhang Sugao, dan kemudian, kekuatan Dewa Guntur yang mempesona menyebar dari kepalan tangan seperti cakram, dan menarik lengan kanan Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dia sombong dan ditinju sendiri. Dia harus menghancurkan kaki kanan Tan Yun terlebih dahulu, lalu membunuh Tan Yun. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi juga Guan Yong dan Guan Shan. Di langit merah menyala, Bai Ri, yang berada dalam pertempuran sengit dengan Bai Su, telah melepaskan kesadarannya untuk menyaksikan pemandangan di bawah. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa adegan di mana Dasan menyerang Tan Yun, dia kirimkan ke Bai Su, kakak kedua, apakah kamu percaya? Kakakmu yang baik Jing Yun akan segera mati. Bai Su mencibir dan berkata, kakak, aku tidak percaya. Kurasa orang yang mati itu bukan Jing Yun, tapi Dasan. Retakan, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu begitu kuat sebagai senjata ajaib bintang 1. Dengan suara tulang yang jernih, dan teriakan terengah-engah Dasan, itu adalah tinju kanan Dasan ketika mengenai kaki kanan Tan Yun, yang berubah menjadi awan darah dan terbang dengan jari-jari terputus. Tinjunya meledak terbuka. Pada saat ini, Tan Yun berpura-pura ketakutan, melihat ke bawah ke gunung, dan berteriak, cepat pergi, aku tidak bisa menahan kakiku. Sambil berteriak, Tan Yun masih menarik kaki kanannya ke arah pintu gunung. Mengaum, menghadapi kematian, Dasan meraung, sambil mundur dengan panik, mencoba menghindar, mendorong telapak tangan kirinya ke udara, cahaya hitam meledak dari telapak tangan kiri, berubah menjadi perisai dari atas kepalanya. Perisai hitam pekat ini adalah artefak inferior tingkat keempat. Dasan memegang perisai dengan erat di tangan kirinya, dan tiba-tiba, kekuatan para Dewa Guntur meledak ke dalam perisai. Ledakan. Di tengah kehampaan yang runtuh, Dasan mengepalkan perisainya dengan erat dan menghantam kaki kanan Tan Yun. Dia ingin menghancurkan kaki Tan Yun. Namun, adegan yang membuatnya takut benar-benar terjadi. Ledakan. Wow, dalam tatapan putus asa, perisainya, menghadap ke kaki yang ditarik Tan Yun, hancur seperti keramik dan berubah menjadi pecahan yang terbang di seluruh langit. Mayor Jenderal, tolong. Dasan menjerit serak minta tolong. Jing Yun, hentikan. Di panggung para dewa, Guan Yong meraung, seluruh tubuhnya melepaskan 1/5 napas suci, dan dengan cepat bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, menutup telinga, dan membanting kepala Dasan. Ledakan. Dengan suara tumpul, kepala besar Dasan pecah berkeping-keping, dan mayat tanpa kepala itu menghantam keras di lapangan percobaan. Pada saat ini, Guan Yong, yang muncul di samping Tan Yun, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantam dada Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Retakan. Segera, dada Tan Yun runtuh, 6 tulang rusuk patah, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia merasakan pusaran langit dan bumi. Setelah dia jatuh puluhan ribu kaki jauhnya, dia berguling jauh di tanah sebelum dia berhenti. Engah. Tan Yun terbaring di tanah, mulutnya terus-menerus memuntahkan darah. Tan Yun ingin berjuang untuk berdiri, namun organ dalamnya terluka parah, dan lukanya terlalu serius untuk dia bangun. Kakak Jing Xian. Di langit, Bai Su sangat marah, menyerah berkelahi dengan Bai Ri, menukik ke bawah, muncul di lapangan percobaan, memeluk Tan Yun, yang terluka parah, dan berkata dengan cemas, saudara Xian, kamu bangun. Kakak Hyun, bagaimana kamu terluka?
Tan Yun sepertinya tertidur, tanpa kekuatan untuk membuka kelopak matanya. Rumput. Bai Su mengutuk, melotot pada Guan Yong tiba-tiba, raut wajahnya berubah, dan dia berteriak, "Guan Yong, aku akan melenyapkanmu hari ini." Pada saat ini, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan membuka matanya dengan susah payah. Sepasang mata merah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan berkata dengan lemah, "Kakak Bai, bantu aku berdiri, aku punya sesuatu untuk dikatakan, beritahu Guan Yong." Bagus. Bai Su membantu Tan Yun dan berdiri. Pada saat ini, 100.000 prajurit sihir di kota menghentikan latihan tempur yang sebenarnya, menatap Tan Yun dengan kaget. Hal yang sama berlaku untuk Guan Shan dan Bai Ri. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan meninju dan membunuh Dasan yang memiliki kekuatan tantangan lompatan. Pada saat ini, Bai Ri, yang berdiri di udara, menatap Guan Yong dengan tidak senang, dan transmisi suara berteriak, "Bagaimana kamu melakukannya? Kamu melakukannya sendiri, tetapi kamu tidak membunuhnya." Guan Yong berkata dalam transmisi suara, Tuan Tertua menenangkan amarahnya. Anak ini pasti mengenakan pelindung tubuh. Dia menggunakan 60% dari kekuatannya untuk posisinya yang rendah hati. Pukulan itu cukup untuk membunuh yang keempat dan setengah suci. Petik 2. Tuan, saya tidak mengharapkannya dari pekerjaan yang sederhana. Anak ini mengenakan pelindung tubuh. Dari sudut pandang Guan Yong, Tan Yun hanya mengenakan pelindung tubuh. Dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun memiliki tubuh yang kuat dan tidak mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang pucat, menatap Guan Yong, suaranya lemah, tetapi penuh amarah. "Mayor Jenderal, mengapa Anda bertindak atas bawahan Anda?" "Mengapa?" Guan Yong berkata dengan penuh kekaguman, "Tuan Muda memintamu untuk berhenti, tetapi kamu masih seorang pembunuh melawan gunung. Kamu tidak mematuhi perintah militer terlebih dahulu, lalu, bunuh orang di depan umum, ikuti aturan militer, dan buat keputusan. Beraninya kamu begitu istimewa." Bai Su menggertakkan giginya dan membuat Guan Yong ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, suaranya masih lemah, "Kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong, Tuan Muda." Banyak orang yang baru saja hadir telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dasanlah yang mengatakan bahwa saya ingin menyerangnya dengan seluruh kekuatan saya, dan bawahan hanya melakukan apa yang dia katakan. Meskipun bawahannya adalah dewa dan kekuatan ilahi, tetapi Dasan tingginya 1 kaki dan dia juga seorang prajurit surgawi bintang 7. Bawahan tidak menyangka bahwa dia sangat tidak berguna. Sebelum aku bisa mengerahkan semua kekuatanku, dia mati. Dan Guan Yong, kamu, terlepas dari benar atau salah, bunuh aku. Begitu banyak orang di sini yang menjadi saksi. Jika bukan karena bawahan memiliki kehidupan yang besar, jika tidak, mereka akan dibunuh olehmu. Kamu malu untuk mengatakan bahwa bawahanlah yang melanggar perintah militer terlebih dahulu dan membunuh orang-orang nanti. Aku bilang, masalah ini, Jing Yunku tidak akan pernah melepaskannya. Kebenaran dari apa yang dikatakan Tan Yun membuat kebanyakan orang yang melihatnya mengangguk. "Hehe," Guan Yong mencibir, "kamu merekrut. Apa yang kamu inginkan?" "Apa?" Tan Yun mengucapkan setiap kata, "Aku, Jing Yun, menantangmu untuk hidup dan mati. 20 tahun kemudian kamu dan aku akan bertarung sampai mati. Jika Anda setuju, lepaskan masalah ini. Jika Anda tidak setuju." Tan Yun berbicara dan memandang Bai Su ke samping, "Kalau begitu tolong Saudara Bai, bawa aku ke Jenderal Dewa Agung, dan aku akan berada di depan Jenderal Dewa Agung, katakan apa yang kamu katakan sebelum Dasan mati." Mendengar ini, hati Guan Yong tercengang. Secara alami, dia tidak takut dengan pertempuran hidup dan mati Tan Yun melawannya. Sebaliknya, dia bersemangat. Yang dia takutkan adalah, sebelum Dasan meninggal, apa sebenarnya yang dia kirimkan ke Tan Yun? "Kenapa kamu masih tercengang? Berjanjilah padanya." Bai Ricuan berkata, "Ini adalah kesempatan untuk membunuhnya dengan cara yang adil." Setelah mendengar ini, Guan Yong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jing Yun, Dewa Agung akan mengurus semuanya, janganlah kita mengganggunya karena hal-hal kecil ini. Karena kamu telah menantang Mayor Jenderal ini secara sembrono, Mayor Jenderal ini akan menantangmu di depan 100.000 tentara. 20 tahun dari sekarang, aku secara pribadi akan membunuhmu, orang yang bersalah di depan umum." Pada saat ini, Bai Su membantu Tan Yun dan berkata, "Saudaraku,
cederamu terlalu serius dan kamu tidak bisa lagi berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Biarkan aku membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Setelah itu, Bai Su memeluk Tan Yun dan naik ke langit, menghilang di langit di atas tempat percobaan para dewa. Bai Su membawa Tan Yun kembali ke pavilionnya. Saat Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, Shen Subing melangkah keluar untuk mendukung Tan Yun. Segera, gadis-gadis itu juga terbang keluar dari menara Ling Qiao. Tan Yun memandang semua istri dan tunangannya, dan tersenyum enggan, "Jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Pada saat ini, Bai Su menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, "Saudara Jing, kamu ceroboh hari ini. Guan Yong adalah Mayor Jenderal Bintang 5. Dalam 20 tahun, bagaimana kamu bisa menjadi lawannya?" Seringai muncul di pipi Tan Yun yang pucat dan tampan. "Aku tahu dia adalah 1/5 setengah suci, tetapi 20 tahun kemudian, dia masih akan mati. Hari ini dia membunuhku. Jika bukan karena kekuatan fisikku, jika tidak, aku akan dihancurkan sampai mati di medan percobaan." Setelah itu, Shen Subing membantu Tan Yun memasuki lantai 48 menara Ling Qiao, dan berkata dengan lembut, "Suamiku, tolong lega, aku keluar." "Yah, ayo pergi." Tan Yun menjawab dan duduk di tanah dengan gemetar, pulih dari cederanya. Dalam 3 hari berikutnya, setelah Guan Yong secara intensif melatih 100.000 tentara, dia dipanggil ke pavilion oleh Bairi. "Tuan, apa pesananmu?" Guan Yong hormat dihormati. Bairi menasihati, "Sebelum Dasan meninggal, dia pasti telah mengatakan sesuatu kepada Jing Yun. Selanjutnya, jangan repot-repot mencari Jing Yun, agar tidak terburu-buru. Saya benar-benar pergi ke ayah saya untuk mengajukan keluhan melalui hubungan dengan saudara kedua saya. Pada saat itu, segalanya akan menjadi masalah besar dan itu tidak akan berakhir dengan baik." Guan Yong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mengerti tugas rendah hati." "Ya." Bairi mengangguk dan tersenyum, nada suaranya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Hari ini, Jing Yun, kekacauan ini, benar-benar bodoh. Dengan kekuatan tantangan lompatan, dia benar-benar mengirimmu hidup dan mati 20 tahun kemudian, tantangan. Hanya dalam 20 tahun, bahkan jika dia telah berada di senjata ajaib ruang waktu master, pada saat itu hanya akan menjadi senjata ajaib bintang 2. Dia juga ingin bertarung melawanmu, seorang semi-sage kelas 5, dengan kekuatan dewa kelas 2. Lelucon yang hebat." Mendengar ini, Guan Yong mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Muda, bagi kami, ini baru 20 tahun, tetapi dengan sekejap, pekerjaan yang sederhana itu akan tegak dan mengambil nyawanya." "Yah, aku percaya padamu." Bairi tersenyum dan berkata, "Oke, silakan. Pensiun dari pekerjaan sederhana." Guan Yong pergi dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yun telah pulih dari cederanya, dia masih duduk bersila, mengisi kembali energinya dan bersiap untuk pertempuran Dewa Perang 12 hari kemudian. Ketika dia tidak dapat menggunakan formasi pedang Hongmeng, seni pedang Excalibur Hongmeng, hegemoni Hongmeng, dan 3 kekuatan supernatural lainnya, Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin memenangkan kemuliaan Dewa Perang, dia harus selalu mempertahankan kekuatan puncaknya, sebelum perang. Bekerja saja, mata Tan Yun Sing menunjukkan warna harapan yang mendalam. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat Tan Yun ingin memamerkan kekuatannya di ketentaraan. Alasannya sederhana, jika dia ingin mengambil kembali apa yang hilang di masa lalu, tidak ada keraguan bahwa pertempuran para dewa perang adalah awal terbaiknya. Dia ingin menjadi dewa prajurit yang paling dinanti, dan dia ingin dihargai oleh atasan dan menggunakan kembali dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai posisi teratas langkah demi langkah dengan kecepatan tercepat dalam waktu terbatas, dan kemudian mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan dan meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, mendekati Lingxia Tianzun untuk membalas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun Sing menunjukkan pemikiran mendalam di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak tahu bagaimana keadaan Ruer sekarang, atau apakah dia telah bergabung dengan tentara. Jika dia bergabung dengan tentara, ke tentara Raja Dewa mana dia dan Xiao Shao akan ditugaskan?" Bintang-bintang bergerak, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, yang ke-11 telah berlalu. Besok adalah upacara akbar pertempuran para dewa tentara setiap 100 tahun sekali. Malam tiba, Tan Yun, istri, tunangannya, Ouyang Duantian dan lainnya, melangkah keluar dari gedung bersama Bai Su. Semua orang berjalan berkelompok dan berjalan menuju kota Chaofang.
Tan Yun akan pergi ke kota Fang untuk membeli beberapa artefak yang menakjubkan. Karena besok adalah upacara akbar pertempuran para dewa prajurit, semua prajurit dari retret sebelumnya telah pergi. Hal ini juga menyebabkan kepadatan penduduk di kota Junzong Fang yang besar. Setiap jalan penuh dengan orang. Setelah Tan Yun dan yang lainnya melangkah ke kota Fang, mereka mendengar lebih banyak diskusi di antara para dewa dan tentara bahwa besok, 5 harimau dan para dewa besar akan melahirkan beberapa tentara. Tentu saja, jangan lupa untuk membahas masalah Jenderal Bai Feng yang agung. Semua orang, katamu, bawahan Bai Feng Great God, bisakah dewa prajurit dilahirkan kali ini? Masih perlu dikatakan, tentu saja tidak. Jika bisa, ia telah lahir dalam waktu 3000 tahun. Xiongte ini, apakah kamu begitu optimis tentang bawahan Bo Feng? Hehehehe, apa yang kamu katakan sepertinya memang begitu. Hahaha. Petik 2. Petik 2. Ada suara keras yang tertinggal di telinganya, dan wajah Bai Su sangat dingin, diam semua. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat sekeliling. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Bai Su, mereka semua tidak mengatakan apa-apa dan memberi hormat. Semua orang tahu bahwa di antara cucu dan cucu perempuan Raja Dewa Bai Cheng, 2 saudara laki-laki Bai Su dan Bai Ri adalah orang-orang yang paling tidak diperlakukan oleh orang tuanya. Meski begitu, Bai Su masih cucu Raja Dewa Bai Cheng, dan setiap orang harus menghormati statusnya dengan hormat. Hah? Bai Su mendengus dingin. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, suara wanita dengan sedikit cibiran masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Ah, bukankah ini sepupuku? Ada apa dengan sepupu? Terlihat marah padamu. Bai Su mengikuti ketenaran, tetapi melihat seorang gadis muda dalam gaun hijau yang tampak seperti bunga teratai di dalam air, Ana datang ke sini dengan warna-warni. Ada 4 anak muda yang sedang berjalan bersama gadis itu. Melihat gadis dan 3 orang muda yang datang, Bai Su menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan jijik di matanya, dan berbisik, "Kakak Jingxian, ayo pergi." Alasan jijik adalah bahwa gadis berbaju hijau itu adalah Bai Baiya, putri satu-satunya dari keluarga paman kedua Su, juga sepupu Bai Su. 4 pemuda luar biasa lainnya, salah satunya adalah putra satu-satunya dari keluarga paman Bai Su, Bai Ren, dan sepupunya. Orang kedua adalah putra tunggal dari 3 paman Bai Su, Bai Long, sepupu Bai Su. Orang ketiga adalah putra tertua dari 4 paman Bai Su, Bai Hu, yang juga sepupu Bai Su. Orang terakhir adalah putra satu-satunya dari 5 paman Bai Su, Bai Ying, sepupu Bai Su. 4 pria dan 1 wanita, dengan bakat yang berbeda, adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi tentara. Di antara 5 orang di hari kerja, orang yang paling melihat ke bawah adalah Bai Su. Karena itu, Bai Su terlalu malas untuk melihat 5 orang saat ini. Sepupu, hanya saja kamu salah. Kenapa kamu pergi tanpa menyapa? Ketika suara keras terdengar, Bai Ren melambaikan kipas lipatnya dan berdiri di depan Bai Su. Itu dia. Pada saat ini, Bai Ying, yang hanya dewa kelas 8, juga berdiri di depan Bai Su, dengan tangan terlipat di bahunya, tampak seperti lubang lembu. Kenapa, dan sepupu, aku hanya dewa kelas 8, jadi meremehkan sepupuku. Lihat ke bawah. Bai Su tersenyum, sepupu, aku tidak mengatakan itu. Tentu saja kamu tidak berani mengatakan itu. Bai Ying tersenyum, sepupu, saya ingat, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya adalah dewa kelas 4, dan sepupu, Anda sudah menjadi dewa kelas 8. Pada saat itu, saya pikir sepupu saya sangat baik, dan sebagai hasilnya, saya memukul Anda dengan 1 tangan selama 3 napas. Hahaha, lucu ketika saya memikirkan masa lalu. Penghinaan Chi Guo Guo. Wajah Bai Su tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, Bai Ying menatap selusin wanita, termasuk Shen Subing, Tante Xianer, tenggorokannya gemetar, dan air liurnya tertelan. Sepupu, siapa mereka? Ketika Bai Ying bertanya, Bai Hu, Bai Long, dan Bai Ren menatap gadis-gadis itu, mata mereka juga menunjukkan warna yang luar biasa. Diam-diam, wanita cantik apa? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Bai Su berkata dengan tidak sabar, melihat kembali ke Tan Yun, ayo pergi. Bai Ying mengambil langkah dan muncul di depan Gongsun Ruoxi, dengan bercanda berkata, kecantikan kecil, siapa namamu? Gongsun Ruoxi melirik Bai Ying dengan dingin, tapi tidak peduli. Tuan mudaku menanyakan sesuatu padamu, kamu bodoh.
Bai Ying memelototi Gongsun Ruoxi dan berkata dengan keras. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Gongsun Ruoxi, mengabaikan Bai Ying, dia adalah istriku. Istriku tidak memprovokasimu. Apa yang kamu panggil? Mendengar ini, Bai Ying terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Semut prajurit ajaib bintang 1 di depannya menggunakan panggilan untuk menggambarkan dirinya sendiri. Bukankah ini menyebut dirimu binatang? Tiba-tiba, wajah Bai Ying menjadi dingin. Wah, kamu sangat buta, dan kamu tidak melihat siapa aku, beraninya kamu memarahiku. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Bai Su tiba-tiba berteriak, kakakku benar, jangan berteriak di sini. Juga, mereka adalah orang-orangku, jadi jangan khawatir tentang itu. Setelah mendengar ini, Bai Ying dengan tegas berkata, oke, Bai Su, kamu masih berani meneriakiku sekarang, sepertinya aku akan mendidikmu untuk paman ke-6 hari ini. Dengan itu, Bai Ying mengangkat telapak tangannya. Setelah mendengar ini, Bai Su tiba-tiba menjadi tidak takut pada pihak lain. Dia mencibir dan berkata, ayo, bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan menjadi bodoh. Bosu, kamu tidak tahu malu, sepertinya aku benar-benar ingin mendidikmu atas nama Paman 6. Bai Ying berkata dengan suara yang dalam, dan mengarahkan telapak tangannya ke wajah Bai Su. Ketika Tan Yun hendak bergerak, Bai Su berkata dengan transmisi suara, kakak Xian, kamu bukan lawannya. Jangan bergerak, seseorang akan menjaganya. Ketika Tan Yun bingung, tiba-tiba, seorang pria parubaya melangkah keluar dari udara tipis, menarik Bai Su di belakangnya dengan satu tangan, menamparkan tangannya dan menamparnya di wajah Bai Ying. Engah. Bai Ying mengeluarkan seteguk darah, ditarik 100 kaki jauhnya, dan jatuh ke tanah. Setelah Bai Ying bangkit dengan marah, dia mengutuk, siapa yang berani memukulku? Hai, Bai Ying sepertinya dicubit oleh seseorang tiba-tiba, dan kutukan itu berhenti tiba-tiba, tetapi ketika dia melihatnya menghadap pria parubaya itu, dia dengan hormat berkata, keponakanku telah melihat Paman 6. Itu benar, orang di sini adalah pahlawan besar Bai Feng. Pada saat ini, Bai Long, Bai Hu, Bai Ren, dan Bai Ya menundukkan kepala mereka. Keponakan dan keponakan saya telah melihat Paman ke-6. Hah? Setelah Bai Feng mendengus dingin, dia maju selangkah, membalikkan tangannya dan menamparkan wajahnya, dan mengarahkan matanya ke bintang emas. Bai Feng berkata dengan sungguh-sungguh, anakku, perlukah kamu mengajarimu pelajaran? Kurasa, aku harus mengajarimu hal yang sama untuk saudara kelima. Paman 6 menenangkan amarahnya, itu adalah kesalahan keponakan barusan. Bai Ying tidak bisa membungkuk, tingkat kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Bo Feng memandang kelima orang itu dan berkata dengan dingin, kamu dan Suer, keduanya dari keluarga Bo, telah berulang kali menggertak Suer. Siapa yang memberimu keberanian? Mulai sekarang, jika kamu berani menggertak keluargaku Suer, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan kasih sayang ayahmu, keluar. Setelah mendengarkan, kelima Bai Ying menghilang ke kerumunan besar seperti pelarian. Ayah, Hair, izinkan saya memperkenalkan Anda. Bai Su menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, dia adalah saudara baik Jing Yun yang dikatakan Hair. Ya, Bo Feng memandang Tan Yun, ini semacam bakat. Bawahan telah melihat jenderal besar. Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya, menghadap Bo Feng, membungkuk bersama. Kamu tidak perlu sopan. Setelah Bai Feng berkata, dia berkata, Suer, kamu bisa pergi berbelanja. Untuk ayahku, aku punya urusan yang harus diselesaikan, jadi ayo pergi. Ayah yang baik. Setelah Bai Su tertawa, dia berkata melalui transmisi suara, ayah, besok kamu akan melihat Jing Yun, dan aku akan memberimu semangat yang baik, dan mendapatkan kembali seorang prajurit. Bo Feng membenci besi dan baja, menggelengkan kepalanya, dan berkata melalui transmisi suara, kata-katamu, bisakah kamu percaya padaku? Oke, mengapa aku harus pergi? Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Feng menghilang begitu saja. Potong, kenapa kamu tidak selalu percaya? Bai Su bergumam, kakak Bai, apa yang tidak kamu percayai? Tan Yun penasaran. Ah tidak apa-apa, Bai Su berkata, ayo pergi berbelanja. Lalu pergi membeli artefak untukmu. Pada saat ini, tiba-tiba, niat membunuh Bai Ying terdengar di benak Tan Yun, wah, kamu memarahiku hari ini, dan aku ingin kamu terlihat baik di masa depan.
Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tertawa, dan kemudian mulai berbelanja dengan gadis-gadis yang berbicara dan tertawa. 1 jam kemudian, Hallway kosong. Bai Su membawa Tan Yun dan yang lainnya ke sebuah toko bernama Senbaoxuan. Penjaga toko menjadi sangat hormat setelah melihat Bai Su. Selanjutnya, Tan Yun memilih 2 artefak. Salah satunya adalah kapak dewa tingkat rendah tingkat kelima yang juga memiliki atribut angin dan guntur. Yang lainnya adalah pedang inferior tingkat kelima dengan atribut angin dan guntur pada saat yang sama. Melihat ini, Bai Su berpikir Tan Yun adalah kualifikasi terbaik dari atribut Feng Lei. Penjaga toko dengan hormat berkata, Tuan Jing memiliki penglihatan yang bagus. Kedua artefak ini adalah barang terbaik di antara artefak kelas rendah tingkat 5. Tampaknya Tuan Jing tahu seni pemurnian. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku tahu 1 atau 2 hal. Penjaga toko, berapa banyak batu giok suci? Penjaga toko tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, karena Tuan Muda Jing adalah teman dekat Tuan Muda kedua artefak ini diberikan oleh orang tua itu. Tidak, itu tidak mungkin, kata Tan Yun. Penjaga toko tersenyum dan berkata, kalau begitu jual ke Tuan Muda Jing dengan diskon 40%. Jumlah totalnya adalah 12 juta batu giok berkualitas tinggi. Bai Su berkata dengan murah hati, kakak Jing Xian, bayar untuk adikku. Tidak, aku punya. Tan Yun tersenyum dan menatap Sen Subing. Dalam tatapan terkejut Bai Su, Sen Subing mengeluarkan 12 juta giok ilahi terbaik dari cincin utama dan membayarnya kepada penjaga toko. Saudara Jing Xian, saya tidak melihat bahwa Anda sangat kaya. Bai Su cukup terkejut. Kemudian, setelah Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan toko, mereka berkeliaran sambil mengagumi cahaya bulan. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi 30 miliar tentara dan hingga jenderal besar. Karena besok adalah hari pertempuran para prajurit. Malam menjadi semakin indah. Tan Yun dan yang lainnya kembali ke paviliun Bai Su. Tuan, hehe, Binger dan aku sudah menelan api. Pada saat ini, tawa hati ungu terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao di telinganya dan memasuki lantai 48. Dia menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng telah mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Pada saat ini, api Hongmeng memancarkan aura puncak urutan ke-21, memiliki kekuatan untuk secara instan mengubah artefak urutan kelima menjadi ketiadaan. Dan Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari tahap ke-22, memiliki kekuatan yang kuat untuk menurunkan artefak kelas 6, es mencair menjadi ketiadaan. Tidak ada keraguan bahwa Hongmeng Flame dan Hongmeng Bingyan hari ini adalah pembunuh Tan Yun yang kuat. Ya, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, tangannya terulur, masuk. Tuan rumah yang baik. Budak mematuhi perintah. Suara Zixin selalu penuh kegembiraan, dan suara Binger masih dingin. Detik berikutnya, api Hongmeng menembus ke telapak tangan kanan Tan Yun, dan Hongmeng Bingyan membawanya ke telapak tangan kiri Tan Yun. Larut malam, King Tian Sen Feng, di tengah gunung belakang, membangun 5 rumah besar yang megah. Ada 5 rumah besar, yaitu, Rumah Jenderal Besar Bai Yun, Rumah Jenderal Besar Bai Zi, Rumah Jenderal Besar Bai Lei, Rumah Jenderal Besar Bai Xiong, dan Rumah Jenderal Besar Bai Li. Raja Dewa Bai Cheng memiliki 6 putra, yaitu, Bo Yun, Bo Zi, Bo Lei, Bo Xiong, Bo Lai, dan Bo Feng. Putra satu-satunya Bai Yun adalah Bai Ren, putri satu-satunya Bai Zi adalah Bai Ya, putra satu-satunya Bai Lei adalah Bai Long, putra tertua Bai Xiong adalah Bai Hu, dan putra satu-satunya Bai Lai adalah Bai Ying. Kedua putra Bai Feng secara alami adalah Bai Ri dan Bai Su. Pada saat ini, Rumah Jenderal Besar Bo Lai, di aula besar, Bai Ying menatap Bo Lai dengan keluhan di seluruh wajahnya, ayah, paman ke-6 memukuli anak itu di depan begitu banyak orang di kamp militer. Ini tidak mungkin terjadi. Lupakan. Tentu saja kamu tidak bisa melupakannya. Mata Bai Lai suram, namun, tidak sekarang. Besok dalam pertempuran Dewa Perang, bawahan paman ke-6 Anda pasti tidak akan ada yang bisa menjadi Dewa Perang, dan paman ke-6 Anda akan hilang selamanya dan bersaing untuk kualifikasi pemimpin yang lebih rendah. Setelah paman ke-6mu pergi, ayahku akan melampiaskan amarahmu padamu. Sebelum itu, kamu tidak boleh memprovokasi paman ke-6mu. Bagaimana jika paman ke-6mu melompati tembok dan membunuhmu? Mendengar ini,
Bai Ying memfokuskan kepalanya dan berkata, apa yang diajarkan ayahku adalah bahwa anak itu telah menuliskannya. Iya, setelah Bolai mengangguk, dia menatap Bai Ying dengan penuh harap, Yinger, kamu adalah satu-satunya harapan untuk ayahmu, bagaimana? Setelah pertempuran Dewa Perang dimulai, apakah kamu yakin akan mendominasi medan perang 8 bintang? Dewa Prajurit Bintang, ayah yakinlah. Bai Ying berkata dengan mata dingin, alam dewa anak-anak kelas 8 sudah cukup untuk menyapu semua lawan di medan perang bintang 8. Dewa Prajurit Bintang 8 adalah anak itu. Hahaha, ambisius. Bai Lai tersenyum dan berkata, sepupu pamanmu, Bai Ren, adalah dewa kelas 9. Dengan tantangan lompatan kataknya, dia pasti akan menjadi prajurit bintang 9. Sepupu paman keduamu, Bai Ya, menjadi dewa prajurit bintang 7, dan dia bisa yakin akan hal itu. Sepupu ketigamu, Bai Long, yang telah menjadi dewa prajurit bintang 5, pasti tak terbendung. Bai Hu dari keluarga paman keempatmu, tidak mengherankan, adalah dewa prajurit bintang 6. Ditambah kamu, pewaris 5 harimau dan jenderal besar kita dapat dikatakan mendominasi 5, 6, 7, 8, dan 9, prajurit sihir bintang 5. Setelah kamu menjadi dewa perang, kamu akan dimasukkan ke dalam pasukan elit kakekmu dan akan digunakan kembali oleh kakekmu. Jadi, nak, kamu harus mengambil kesempatan besar ini, dan kamu harus menjadi dewa prajurit bintang 8. Setelah mendengar ini, Bai Ying berkata dengan keras, ayah, ketika medan perang bintang 8 terbuka, Anda dapat menonton pertunjukan anak Anda. Malam memudar dan fajar datang. Ini akan segera menjadi hari ketika medan perang bintang 1 terbuka. Pertempuran Dewa Perang diadakan selama 9 hari. Hari pertama adalah pertempuran Dewa Prajurit bintang 1, hari kedua adalah pertempuran Dewa Prajurit bintang 2, dan seterusnya. Medan perang terletak di puncak Gunung Qingtian. Di puncak Qingtian Shen Peak, berdiri puluhan juta kaki prasasti Dewa Perang ruang dan waktu biji sesawi. Prasasti Dewa Perang ini adalah artefak Dewa Surga tertinggi, dan ruang internalnya cukup untuk menampung ratusan miliar orang. Di dalam monumen God of War, ada arena besar berbentuk seperti stadion dengan radius 10.000 meter, medan perang bintang 1. Pada saat ini, di sekitar medan perang bintang 1, 30 miliar tentara berdiri di sana. Di antara mereka, ada ribuan protos seperti raksasa dewa kuno, protos beruang, protos harimau, dan sebagainya. Selain ras manusia, ribuan protos ini membentuk pasukan 30 miliar. Di antara mereka, para dewa manusia memiliki tentara paling banyak, mencapai 16 miliar, dan sisanya adalah dewa binatang lainnya. Di tepi timur medan perang bintang 1, berdiri sebuah bangunan suci yang dibuat dengan baik. Gedung dewa dibagi menjadi 6 lantai. Pada saat ini, di kursi lantai pertama para dewa, 30.000 wakil dewa duduk. Di kursi lantai 2 para dewa, ada 3.000 dewa duduk. Di lantai atas di lantai 3, ada 300 jenderal besar, termasuk 6 saudara Bai Feng. Di lantai atas di lantai 4, duduk dengan tampang megah, 30 wakil komandan. Hanya ada 3 perjamuan di dewa 5 lantai. Di atas mereka ada 3 penatua berusia 60-an. 3 tetua adalah 3 komandan. Lantai 6 juga merupakan lantai atas para dewa, dengan hanya 1 kursi kuno. Saat ini, tidak ada seorang pun di kursi itu. Jelas itu adalah posisi pemimpin Raja Bai Cheng. Mayor Jenderal dari alam semi kudus berdiri dengan sungguh-sungguh di depan para dewa di bawah yurisdiksi mereka di sekitar medan perang bintang 1. Semuanya, diamlah, Raja para dewa akan segera datang. Saat napas penuh terdengar melalui penonton, semua orang diam. Detik berikutnya, di mata publik, seberkas cahaya putih muncul entah dari mana, melesat ke lantai atas gedung, berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan baju besi putih. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun dan tampak ramah, tetapi hampir semua orang yang hadir tahu bahwa dia adalah orang yang tidak tersenyum. Di matanya yang keruh, dia secara tidak sengaja mengungkapkan sikap mendominasi, yang mengejutkan. Dia adalah Raja Bai Cheng yang terkenal. Apakah pemimpin dari 30 miliar tentara keluarga Bo? Pada saat ini, semua jenderal di lantai pertama hingga kelima berdiri dan berdiri seperti lembing. Dengan ekspresi serius, saya telah melihat komandan. Segera, 30 miliar tentara berteriak serempak, saya telah melihat komandan. Ya,
Tangan kanan kering Raja Dewa Bai Cheng terangkat sedikit, dan setelah memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, suara tua itu terdengar. Selama 9 hari berturut-turut mulai hari ini adalah upacara akbar pasukan keluarga Bo kami setiap 100 tahun sekali. Orang tua itu menantikan penampilanmu dan kelahiran semua prajurit bintang. Adapun hadiah hari ini, lelaki tua itu memutuskan untuk menjadi prajurit para dewa, dan dia bisa memintanya sendiri. Apakah itu benih api, latihan, pil, senjata ajaib, atau sumber daya budidaya lainnya, tidak ada kekurangan orang tua. Saat itu, bicara saja. Jika seseorang dapat memenangkan 2 gelar dewa prajurit pada saat yang sama, mereka dapat menawarkan 2 hadiah yang mereka inginkan. Tentu saja, jika seseorang memenangkan 3 gelar dewa prajurit, mereka dapat menawarkan 3 hadiah yang mereka inginkan. Raja para dewa, aku menantikannya. Mendengar ini, Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya, dan diam-diam berkata, bagaimanapun, saya akan memiliki 9 gelar tentara. Dengan cara ini, saya bisa mengusulkan 9 hadiah yang saya inginkan. Pada saat ini, Bai Cheng Shen Wang berkata dengan ringan, Komandan Fang, selanjutnya, Anda akan menjadi tuan rumah. Mendengar itu, di kursi gedung Dewa 5 lantai, salah satu dari 3 tetua berdiri dan membungkuk dan berkata, bawahan patuh. Orang tua itu berkata, Fang Seng adalah salah satu dari 3 komandan. Fang Seng melihat ke sekitar 30 miliar prajurit dewa dari ribuan ras ini, dan berkata dengan penuh semangat, selanjutnya, komandan ini akan secara singkat memperkenalkan aturan pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1. Pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1 dibagi menjadi 2 tautan utama. Pertama, ketika pertempuran Dewa Perang dimulai, komandan ini akan terbuka, aura tak terlihat di medan perang Bintang 1. Aura tak terlihat ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan prajurit ilahi bintang 7. Jika tidak tahan, dan mereka yang terlempar ke udara dianggap tersingkir. Jika kamu bisa bertahan atau melawan tanpa jatuh, tautan pertama akan menang. Semua prajurit bintang 1 harus ingat bahwa jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melompati prajurit bintang 7, jangan memasuki medan perang bintang 1 dengan mudah untuk menghindari kehilangan nyawamu. Pemenang tautan pertama akan memasuki duel ganda di tautan kedua hingga tautan terakhir menang dan menjadi prajurit bintang 1. Menjadi dewa prajurit bintang 1, kamu akan memiliki satu-satunya yang menantang kualifikasi dewa prajurit bintang 2. Artinya, dewa prajurit bintang 1 yang lahir hari ini dapat menantang dewa prajurit bintang 2 setelah dewa prajurit bintang 2 lahir besok. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu akan dipromosikan dalam kemuliaan, tidak hanya sebagai prajurit bintang 1, tetapi juga sebagai prajurit bintang 2. Panglima telah selesai berbicara. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam putaran pertama babak eliminasi dapat memasuki medan perang bintang 1. Begitu suara itu jatuh, 1 prajurit sihir bintang 1 selebriti dan prajurit sihir bintang 1 yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan terbang ke medan perang bintang 1 yang besar. Di antara mereka, ada puluhan ribu prajurit bintang 1 manusia, dan lebih dari 8.000 prajurit bintang 1 dari ras lain. Di antara lebih dari 8.000 prajurit bintang 1, banyak yang memiliki kemampuan untuk melompati prajurit bintang 6, tetapi lebih sering, mereka hampir tidak dapat menahan kekuatan prajurit bintang 7. Namun, untuk memengaruhi kemuliaan tertinggi dewa prajurit bintang 1, mereka harus mencobanya. Suamiku, kami tidak akan berpartisipasi. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, kami pada akhirnya tidak akan menjadi lawanmu. Suamiku, berperilaku baik, ini adalah kesempatan sekali seumur hidupmu. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, ya, yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, Bai Su menepuk bahu Tan Yun dengan keras, kakak yang baik, ayo. Ya, Tan Yun tersenyum sedikit dan terbang ke medan perang bintang 1. Pada saat ini, Bai Su memandang Bo Feng yang mengerutkan kening di kursi menara, dan berkata melalui suara, ayah, kamu harus lebih memperhatikan saudara laki-laki anak itu Jing Yun, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Bo Feng mengangguk, dan menatap Tan Yun, yang sangat kuat di medan perang bintang 1. Pada saat ini, Jenderal Besar Bai Yun di samping memandang Bai Feng ke samping, dengan sarkasme yang tidak dapat disembunyikan di matanya, kakak keenam. Anda memiliki banyak orang yang naik, apakah menurut Anda bawahan Anda dapat melahirkan orang lain? Dewa prajurit terkenal. Tanpa menunggu Bai Feng berbicara,
Putra kedua, Bai Zi, Jenderal Besar, berkata tanpa senyum, "Saudaraku, jika kamu bisa menanyakan ini, tidakkah kamu bisa menanyakan ini, tidakkah kamu mempermalukan saudara keenam? Saudara keenam sudah berusia 3000 tahun, dan belum ada dewa prajurit. Kali ini pasti tidak ada lagi, hahaha." Menghadapi jatuhnya kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, kemarahan Bai Feng bisa dibayangkan. Bai Feng berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang kedua bersaudara itu." Setelah itu, Bai Feng berhenti memperhatikan saudara-saudaranya. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng menatap lebih dari 18.000 tentara dewa di medan perang bintang 1, dan suara lama terdengar, "Hidup dipertaruhkan, dan hargai itu." Komandan ini hanya bertanya sekali, "Sudah terlambat bagimu untuk memilih keluar. Bisakah seseorang berhenti?" Pada saat ini, seorang prajurit dewi mengerutkan bibir merah terangnya, "Aku mundur." Setelah itu, wanita itu terbang menjauh dari medan perang bintang 1. Yang lain, jika mereka tidak berhenti, maka komandan akan memulai medan perang bintang 1. Komandan Fang Seng berkata, menjentikkan lengan kanannya, sebuah tanda bulat terbang keluar dari lengan jubahnya, menembak jatuh di udara ke mata pusat medan perang bintang. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan bergetar hebat, dan langit-langit muncul di atas medan perang bintang 1 yang besar, menutupi seluruh medan perang. Segera setelah itu, pupil Tan Yun sedikit menyusut, dan dia merasakan aura tak terlihat menyebar keluar dari medan perang. Ledakan. Boom. Boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas medan perang bintang 1 runtuh satu demi satu, dan semburan badai energi setebal 100 meter dan 3000 meter, bergegas menuju Tan Yun dan yang lainnya. Setiap badai energi sebanding dengan pukulan kuat dari 7 bintang. Lebih dari 18.000 badai energi secara terpisah mengunci setiap prajurit bintang 1 di medan perang, membuat Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri, hanya untuk menghadapi perang. Seorang prajurit ilahi dengan ketinggian ratusan kaki dan kepala banteng mengorbankan kapak raksasa, mengedarkan kekuatan para dewa di tubuhnya, menuangkan kapak, dan menabrak badai energi yang datang. Ketika dia menabrak badai kemampuan, dia menjerit, dia merasakan kapak raksasa, seolah-olah menebas benda yang sangat keras, kekuatan tumbukan yang kuat membuat kapak raksasanya melarikan diri. Dan tubuhnya ratusan meter, setelah ditelan oleh badai energi, darah disemprotkan dari mulut, dan tubuhnya seperti bukit dirobohkan dan jatuh ke tanah. Dia berlumuran darah, tubuhnya tidak lengkap, sangat mengerikan untuk dilihat, hidup dan mati tidak diketahui. Pada saat yang sama, apa? Membantu. Hahaha, aku bertahan, aku berhasil. Saya juga bertahan, saya tidak tersingkir, saya bisa masuk ke tautan kedua. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, suara ketakutan, rasa sakit, teriakan minta tolong, kegembiraan, dan kegembiraan bertahan di medan perang bintang 1 yang besar. Di mata semua orang, ada ratusan prajurit sihir di medan perang 1 bintang, dan seluruh tubuh tidak dapat menahan serangan badai energi, dan berubah menjadi awan kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Buk buk buk, kepulan, darah menodai kehampaan, dan lebih dari 10.000 tentara terluka, beberapa kehilangan tangan dan kaki, beberapa disemprot dengan darah, terluka parah dan sekarat, dan jatuh ke alun-alun. Ratapan kesakitan itu menyeramkan. Pada saat ini, di mata Sen Subing dan yang lainnya, tetapi di medan perang bintang 1 yang dipenuhi darah dan kabut, Tan Yunang menyaksikan badai energi turun dengan ekspresi tenang. Hah, Bai Feng jenius yang hebat, yang telah mendengarkan kata-kata putranya dan memberi perhatian khusus pada Tan Yun, mengerutkan kening. Ketika Bai Feng berpikir Tan Yun sudah terlambat untuk bereaksi dan menyerang, adegan berikutnya membuat Bai Feng sangat bersemangat. Saya melihat bahwa Tan Yun membawa tangan kirinya di punggungnya, dan selanjutnya. Boom! Ledakan. Ketika tinju kanan Tan Yun mengenai badai energi yang meledak, suara keras meletus, yang menarik perhatian banyak orang. Di mata para dewa dan tentara yang terkejut, dan para jenderal yang terkejut, saya melihat Tan Yunwen tidak bergerak, dan badai energi yang terkena pukulannya langsung runtuh dari kehampaan dan menghilang. Anak ini memiliki potensi yang bagus. Raja Dewa Bai Cheng di kursi gedung Dewa lantai 6 menatap Tan Yun, dengan sedikit persetujuan di matanya yang berlumpur. Oke, sangat bagus. Bo Feng Great God tidak akan menahan tawa.
Dan orang bijak agung di sampingnya tidak setuju dengan itu. Karena seperti Tan Yun, ada ratusan orang yang bisa mematahkan badai energi dengan satu pukulan. Kakak keenam, apakah kamu sangat bersemangat? Bukan anak ini yang memenangkan prajurit bintang 1. Bailey tua kelima mencibir, tapi tidak heran saudara keenammu akhirnya mendapatkan prajurit bintang 1 yang layak. Naik, Bo Feng mengerutkan kening dan mengabaikan Bo Lai. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 5, Komandan Fang Seng berkata dengan keras, tautan pertama sudah berakhir. Komandan ini mengumumkan bahwa ada total 123 tentara bintang 1 yang telah maju ke tautan kedua. Setelah beberapa saat, pergi ke putaran pertama dari tautan kedua, 123 hingga 62. Di babak pertama, 61 orang akan tersingkir. Jika salah satu dari mereka mengambil nomor kosong, dia akan maju ke babak kedua, dan 62 akan maju ke 31. Pada saat berikutnya, seorang jenderal besar memimpin puluhan ribu tentara ke medan perang bintang 1 untuk memindahkan mayat dan terluka. Ketika medan perang bintang 1 dibersihkan, Tan Yun dan 123 orang lainnya mulai memilih nomor untuk menentukan lawan. Setelah mendapatkan nomornya, Tan Yun tersenyum, sepertinya aku cukup beruntung mendapatkan nomor kosong. Dalam 1 jam berikutnya, 61 pasang lawan lainnya bertarung sengit di medan perang bintang 1. Pada akhirnya, 61 orang dimenangkan, termasuk Tan Yun, dengan total 62 orang. Untuk membuat Dewa 5 lantai di lantai atas, Bai Feng Great God akan kecewa karena di babak kedua, hanya Tan Yun yang dipromosikan ke babak kedua dari prajurit bintang 1. Pada saat ini, mata 299 jenderal besar lainnya memandang Bo Feng, dengan ejekan, penghinaan, dan simpati. Tetapi bos jenderal besar Bai Feng, dan bawahannya, wakil jenderal, dan jenderal besar, merasa bahwa wajah mereka kusam. Pada saat ini, di kursi gedung Dewa lantai 6, Raja Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata melalui suara, Fenger, sepertinya kamu akan mengecewakan ayahmu lagi. Setelah mendengar ini, Bai Feng mengepalkan tinjunya dan mencicit. Pada saat ini, putranya Bai Su berkata dalam benaknya bahwa Tan Yun harus mampu bersaing untuk kata-kata Dewa Prajurit Bintang 1, suaranya dengan tegas ditransmisikan. Ayah, meskipun Haier hanya memiliki 1 prajurit Bintang 1 dan memasuki babak kedua, Haier percaya bahwa Jing Yun tidak akan mengecewakan Haier. Sekarang pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1 belum berakhir, kamu tidak boleh menyangkal anak itu begitu cepat, itu tidak adil bagi anak itu. Mendengar ini, Raja Bai Cheng mengangkat alisnya, matanya menunjukkan sentuhan ketidaknyamanan dan dia kembali normal, tidak lagi memperhatikan Bai Feng. Bo Feng menatap Tan Yun, matanya menunjukkan ekspresi harapan yang kuat, dan berkata secara rahasia, saya harap putra ini benar-benar seperti yang dikatakan Suer, berbeda dari orang biasa. Pada saat ini, suara Panglima Fang Seng, lang-lang terdengar di telinga semua orang. Sekarang adalah ronde ketiga, 62-31. Seri, Panglima Fang Seng melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, di depan 62 orang Tan Yun, layar cahaya ajaib muncul. Tan Yun mengulurkan jari dan mengetuk ringan ke arah tirai cahaya Divine Power. Pada saat itu, tirai cahaya Divine Power pecah, dan sebuah kata, 1, yang diringkas dari Divine Power muncul di dalamnya. 1, artinya Tan Yun nantinya akan berduel dengan prajurit lain yang sudah menggambar, 1. Sambil bernafas, undian semua orang berakhir. Panglima Fang Seng berkata dengan tatapan agung, semua orang dalam posisi. Ya, setelah Tan Yun dan yang lainnya merespons, mereka naik ke udara dan mendarat di platform tinggi nomor 1 di medan perang bintang 1. Ledakan. Dengan suara tanah, seorang pemuda terbang di depan Tan Yun dengan getaran di platform 1. Merasakan napas pemuda itu, Tan Yun diam-diam berkata, si beruang gila. Betul sekali, pemuda yang bertarung melawan Tan Yun adalah Protoss beruang gila di klan beruang. Pada saat ini, para penonton Bai Ying menatap Tan Yun dan berkata, nak, di depanmu adalah prajurit klan beruang dewa gila ayahku. Nanti, kamu mati. Bai Ying juga mengirimkan pesan suara kepada pemuda berjubah hitam, anak ini mempermalukan tuan muda tadi malam dan mencabik-cabiknya kepada tuan muda ini. Niat membunuh muncul di pupil pemuda itu, dan transmisi suara berkata, Anda dapat yakin, tuan, saya harus merobeknya hidup-hidup. Sudut mulut Tan Yun menguraikan busur pesona jahat,
dan mengirimkan ke Beiying, Boying, bukan aku yang mati hari ini, tapi beruang bodoh ini. Kamu ditakdirkan untuk kecewa. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, lawan di platform tinggi lainnya sudah siap. Perubahan hidup Fang Seng terdengar, hidup dan mati adalah takdir, saya harap semua orang akan berhenti, dan game ketiga akan dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, di 30 platform tinggi lainnya, tiba-tiba, pedang dan pedang mengamuk di langit. Kedua sisi duel mulai bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, di antara kerumunan penonton, teriakan Bai Su tiba-tiba terdengar, "Ayo, Jing Yun, lepaskan dia." Setelah Bosu keluar, hampir semua prajurit Dewa Agung Jenderal Bo Feng berteriak, "Raja Yun, ayo, bunuh dia dan maju ke ronde keempat." Jing Yun perkasa, bunuh dia. Sejak saat itu, seluruh waktu dan ruang biji sesawi besar terdengar seperti air pasang. Dewa besar Bo Lai akan mengirimkan suara ke Bo Feng, kakak ke-6, saudara ke-6, anak ini bernama Jing Yun dikalahkan, klan Dewa Beruang Gila lahir dengan kekuatan gaib, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan kelas 3 tingkat tinggi, artefak hahaha. Namun, 100 juta tentaramu tidak bagus dalam pertempuran yang sebenarnya. Tidak buruk untuk bersorak dan bersorak. Wajah Bai Feng suram, dan transmisi suara berkata, kakak kelima, jangan banyak bicara, jika tidak, begitu Jing Yun menang, wajahmu akan dipukul. Di platform tinggi 1, pemuda berjubah hitam itu mengubah tubuhnya dan berubah menjadi beruang hitam setinggi 300 meter. Itu menatap Tan Yun, membuka mulutnya lebar-lebar, dan pupil matanya yang besar penuh dengan penghinaan. Aku akan minta maaf padamu sebelumnya, karena aku khawatir aku akan menabrakmu jika aku tidak hati-hati. Ledakan. Beruang hitam memancarkan kekuatan para dewa, ia membubung ke langit, dan kemudian, melakukan tendangan voli, mengambil kaki beruang, menghancurkan kekosongan, dan menembaki Tan Yun seperti kilat. Mata Tan Yun Sing mengungkapkan niat membunuh yang dingin, lututnya ditekuk, dan dalam kebingungan kerumunan, dia naik ke langit, dan menabrak kaki beruang dengan kepala menghadap. Adegan ini tidak sepele. Melihat ini, Bai Su buru-buru berteriak, kakak Xian, jangan gegabah, tunjukkan senjatamu. Pada saat berikutnya, suara dominan Tan Yun terdengar di telinga semua orang, mengapa kamu tidak membutuhkan senjata untuk menghadapinya, itu tidak layak sama sekali. Kata-kata Tan Yun mengejutkan banyak orang, dan juga membuat banyak orang meremehkan. Kemudian, Tan Yun akan ditampar sampai mati oleh beruang hitam Dewa Gila. Tapi adegan yang terjadi setelah itu menyebabkan Jenderal Bai Feng yang agung tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, gemetar karena kegembiraan. Krek, di mata semua orang, dengan suara retakan tulang yang melumpuhkan, seluruh tubuh Tan Yun, dengan semburan darah, melewati cakar beruang besar seperti sebuah rumah. Setelah itu, Tan Yun muncul di depan dahi beruang gila seperti kilat, mengepalkan tangan kanannya, dan dengan tegas berkata, ingin membunuhku, ini harganya. Setelah itu, tinju kanan Tan Yun membawa angin kencang dan menghantam dahi beruang hitam itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga beruang hitam tidak bisa mengelak, dan berteriak, "Ah! Tubuhmu sangat kuat." Ledakan. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan kepala besar beruang hitam itu pecah berkeping-keping. Dalam percikan darah dan tulang, tubuh beruang kecil itu jatuh dengan lembut di platform No. 1. Dari tembakan Tan Yun hingga membunuh prajurit Dewa Beruang Hitam, seluruh proses berjalan lancar dan lancar, hanya dalam sekejap mata. Luar biasa cepat, Tan Yun berdiri di udara, menggoyangkan tubuhnya, dan kemudian mengocok darahnya. Oke, hahaha. Bo Feng, yang tiba-tiba berdiri dari lantai atas para dewa, terkejut sesaat, dan kemudian dia memujinya tanpa ragu, Jing Yun, bagus. Tan Yun berdiri di udara, membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujiannya, bawahannya tersanjung. Hahaha, sangat bagus. Dewa besar Bai Feng akan tertawa dari telinga ke telinga, dia dapat melihat bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun memang melawan langit, sangat mungkin dia akan benar-benar memberikan dirinya kemuliaan seorang prajurit bintang 1. Jika ini masalahnya, maka dia masih memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk mendapatkan komando yang lebih sedikit. Bagaimana dia tidak bersemangat? Ketika saya bersemangat, saya tidak lupa untuk memberikan suara kepada Bai Su, dan memuji putra saya karena tidak baik, tetapi Jing Yun, seorang teman yang kokoh, sangat baik. Itu membuat Bai Su memutar matanya. Pada saat ini,
Para jenderal di bawah komando Dewa Agung Bai Feng, dan bos langsungnya, tersenyum di wajah mereka. Raja Dewa Bai Cheng di lantai 6 para dewa, menatap Tan Yun, di matanya yang berlumpur, tidak ada lagi jejak persetujuan, tetapi warna penghargaan, dan dia diam-diam berkata, jika tidak ada kecelakaan, putra ini seharusnya memiliki pertarungan untuk kekuatan Dewa Prajurit Bintang 1. Pada saat ini, bawahan Bo Feng, kecuali Guan Yong, Guan Zhan, Bai Ri dan orang lain yang ingin membunuh Tan Yun, kegembiraan dewa-dewa lain melampaui kata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan melompati satu tingkat untuk menantang kekuatannya, dan dia akan menjadi sangat kuat, dan bahkan tubuh fisik Tan Yun begitu kuat sehingga dia bisa melewati telapak tangan besar beruang gila dan membunuhnya dengan satu memukul. Rasa kegembiraan tumbuh di hati para prajurit Dewa Agung Jenderal Bai Feng. Satu kata itu keren, dua kata itu menyenangkan. Setelah itu, Tan Yun Fei mendarat di platform nomor 1, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang akhir dari konfrontasi antara 30 pasang tentara sihir lainnya. Pada saat ini, Bai Ying menatap Tan Yun dengan niat membunuh di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka anak ini memiliki dua trik. Dia membunuh beruang itu tanpa menggunakan senjatanya. Dalam 2 jam penuh berikutnya, ronde ketiga duel berakhir. Termasuk prajurit sihir beruang gila yang dibunuh Tan Yun, total 6 prajurit sihir tewas. Di antara 31 prajurit pemenang, satu yang telah mengalahkan lawannya juga terluka parah dan harus menyerah dan melanjutkan duel. Fang Seng menatap Tan Yun dan 30 orang lainnya di medan perang bintang 1, dan mengumumkan, selanjutnya, pergi ke babak keempat 30 hingga 15. Semua orang menggambar banyak. Saat dia berbicara, Fang Seng melambaikan tangan kanannya, dan tirai cahaya Divine Power muncul di depan 30 orang Tan Yun. Setelah 30 orang membuka tirai cahaya Divine Power, setiap orang mengidentifikasi lawannya berdasarkan nomor. Tan Yun menyapu ke platform 5 seringan burung layang-layang. Segera, seorang prajurit dewa setengah baya kekar naik ke udara dan jatuh di depan Tan Yun. Pria parubaya itu tersenyum ramah pada Tan Yun, Kakak Jing, nama saya Zhu Chuan. Di ronde ketiga duel, saya berada di platform tinggi di panggung kedua, menyaksikan duel antara Anda dan beruang gila. Petik 2. Meskipun saya tidak berpikir itu lawan Anda, saudara, saya masih ingin belajar tentang kekuatan Anda, saudara, jika saya kalah, mohon berbelas kasih. Tan Yun memandang Zhu Chuan dengan tulus, dan berkata, Kakak Zhu, tolong. Kakak Jing, tolong beritahu aku. Setelah Zhu Chuan menyerahkan, pistol tajam keluar dari mulutnya di antara mulutnya. Tubuhnya melesat ke depan seperti kilat, dan tangan kanannya meraih tombak. Berdengung. Di celah-celah kekosongan, Zhu Chuan meledak dari kekuatan Dewa Angin, dan kekuatan Dewa Hari itu tiba-tiba membentuk pusaran air besar dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan Dewa Angin bergegas ke tombak di tangannya dengan liar. Teknik tombak misterius, pengetahuan domain tipe senjata ke-9. Dalam pusaran badai, sosok Zhu Chuan tidak menentu, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengayunkan jalan misterius dari kehampaan. Su, Ho. Dalam sekejap, ribuan bayangan tombak dengan panjang ribuan meter membentuk area tombak dengan radius 100.000 meter dari kehampaan, sambil berputar-putar, menembus kehampaan, dan menuju Tan Yun dengan kecepatan. Kakak Jing, trik ini adalah serangan terkuatku. Jika kamu tidak bisa menghindarinya, katakan saja padaku, aku akan berhenti tepat waktu. Zhu Chuan berteriak. Pada saat ini, para penonton yang menonton berteriak. Aku tahu Zhu Chuan adalah anggota kamp militer kita. Dia memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa prajurit bintang 1. Yah, aku juga mendengar bahwa keterampilan tombaknya cukup dalam, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada beruang gila yang dibunuh Jing Yun sebelumnya. Baru saja, apa yang dikatakan Zhu Chuan dan Tan Yun hanyalah sederhana. Menurut pendapatku, Jing Yun aku akan menyerah kali ini. Saya pikir Jing Yun sangat mungkin untuk mengalahkan Zhu Chuan. Lagi pula, ketika Jing Yun membunuh beruang gila, dia tidak menggunakan senjata apapun. Petik 2. Petik 2. Ketika semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba, saya tidak tahu siapa yang membuat teriakan kaget, ya Tuhan. Kecepatan Jing Yun terlalu cepat, lihat Jing Yun menghilang. Saat orang ini berteriak, mata semua orang tertuju pada platform kelima. Semua dewa di bawah Dewa Bintang 6,
tetapi melihat bahwa Tan Yun menghadapi domain senjata yang tertelan, mereka memang menghilang begitu saja. Di mata 6 hingga 9 prajurit bintang, mereka menangkap Tan Yun tidak menghilang, tetapi seperti hantu yang tidak menentu, meluncur tanpa cedera di domain senjata dan menuju Zucuan. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya. Jika tidak, Tan Yun yakin bahwa 30 miliar prajurit sihir yang hadir, tidak banyak orang, dapat menangkap lintasan gerakan mereka sendiri. Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun tidak menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya adalah karena dia tahu bahwa akan ada banyak lawan dalam 8 hari ke depan. Sebelum menghadapi lawan, tentu saja, semakin sedikit eksposur semakin baik. Dengan kecepatan ini saja, anak ini diharapkan menjadi raja para dewa bintang 1. Di lantai atas, Dewa Agung Bai Feng secara bertahap menunjukkan senyum di wajahnya. Di atas peron No. 5, Zucuan, yang berada dalam angin puyuh, membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian merasakan hawa dingin di punggungnya. Di garis pandangnya, dia melihat sosok hantu, setelah melewati area senjatanya secara utuh, itu melayang ke pusaran anginnya sendiri. Wow, saat berikutnya, Tan Yun muncul entah dari mana di depan Zucuan, mengangkat tangannya dan menepuk lembut, masih di bahu Zucuan yang terkejut, tersenyum bebas, kakak Zu menyerah. Zucuan tersenyum pahit, menyingkirkan tombak tajam dan kedua tangannya. Sambil mengepalkan tinju, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, mau turun. Saya berharap saudara Jing menjadi prajurit bintang 1. Zucuan yakin bahwa dia kalah, dia jelas menyadari bahwa Tan Yun sama sekali tidak mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, di dalam hati Zucuan, Tan Yun seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang menghentikannya untuk melihatnya, dan itu seperti laut dalam dengan misteri, membuatnya merasa kecil dan tidak dapat melihat menembus Tan Yun. Tapi ada satu hal yang sangat jelas darinya, yaitu jika pihak lain menginginkan nyawanya sendiri, tidak diragukan lagi sesederhana mendapatkan sesuatu dari sakunya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Brother Zujian, di duel berikutnya, saya akan mencoba yang terbaik. Kakak Jing, pergi. Setelah Zucuan meninggalkan sepatah kata pun, dia terbang ke kehampaan dan kembali ke baraknya. Wah, bagus sekali. Bai Su tertawa terbahak-bahak. Dengan begitu, seolah-olah Anda sedang menang. Di sisi lain, istri dan orang kepercayaan Tan Yun menatap mata Tan Yun tanpa gelombang. Karena di hati para wanita, kemenangan Tan Yun tak terelakkan. Setelah itu, Tan Yun Fei mendarat di panggung 5, duduk di tanah, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Sesaat kemudian, di platform ke-10, seorang prajurit bijak dari Ice Wolf Protoss, Ni Wang, setelah mengalahkan lawannya dengan mudah, melihat kembali ke Tan Yun, matanya menunjukkan penghinaan. Ni Wang adalah anggota Jenderal Besar Bo Lai, dan seorang prajurit bintang 1 yang sangat menjanjikan. Ni Wang, bagaimana? Apakah kamu yakin akan mengalahkan Jing Yun? Pada saat ini, pertanyaan Jenderal Besar Bo Lai terdengar dari benak Ni Wang. Ni Wang mengguncang seluruh tubuhnya, dan berkata dengan suara hormat, jangan khawatir, bawahanmu pasti akan mengalahkannya. Ya, Dewa Agung Bo Lai akan puas dengan transmisi suara, Dewa Agung ini akan menjagamu. Saat Bo Lai sedang mentransmisikan, di peron tinggi ketiga, seorang gadis berbaju ungu yang ada di seluruh negeri dan kota mengalahkan lawannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak memamerkan senjatanya. Pada saat ini, Komandan Su Ben, salah satu dari 3 komandan di lantai 5 para dewa, menatap gadis berpakaian ungu dengan penuh kasih sayang, dan berkata melalui suara, Xiao Xuan, menurut kakek, lawan terbesarmu bukanlah itu Jing Yun, tapi Serigala Es. Ni Wang, sesama Protoss. Selanjutnya, kamu harus berhati-hati ketika bertemu 2 orang, terutama Ni Wang. Kakek percaya bahwa pemenang Dewa Prajurit Bintang 1 adalah kamu atau Ni Wang. Gadis berpakaian ungu itu tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, kakek, jangan khawatir, cucumu tidak akan mempermalukanmu, Komandan tingkat Raja Dewa. Sekarang cucu perempuan itu telah bergabung dengan tentara, prajurit bintang 1 Tuhan milik cucu. Tidak hanya itu, cucu perempuan akan mendapatkan semua gelar Dewa Prajurit Bintang 2 dan Dewa Prajurit Bintang 3. Hehehe, Komandan Su Ben berkata sambil tersenyum, kamu memiliki cita-cita, kakek percaya padamu. Namun, bahkan jika kamu kalah, itu tidak masalah.
Kakek tidak setuju denganmu untuk bergabung dengan tentara. Kamu harus datang dan mengalami hidup di barak. Dalam 1 jam berikutnya, pertempuran sengit di platform tinggi lainnya berakhir satu demi satu. Di antara 15 pemenang, 3 di antaranya harus melepaskan kualifikasi mereka untuk memasuki babak berikutnya karena cedera. Sekarang hanya 12 seperti Tan Yun, Su Yuxuan, dan Ni Wang yang tersisa. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng mengubah kebiasaannya, menatap 12 orang Tan Yun, membelai janggutnya dan tersenyum, selamat kepada orang-orang kecil, masuki ronde kelima 12 dan 6. Saya harus mengatakan bahwa komandan ini sangat mengagumi Su Yuxuan, Jing Yun, dan Ni Wang. Dari awal hingga akhir, Anda tidak pernah menunjukkan senjata, juga tidak menunjukkan kekuatan sejati Anda. Komandan ini menantikan penampilan Anda selanjutnya. Oke, mari kita kembali ke bisnis. Sekarang kita akan mengadakan game kelima, duel 12 hingga 6. Setelah itu, Panglima tertinggi Fang Seng melepaskan tirai cahaya ilahi lainnya, dan ke-12 memilih lawan mereka untuk diakhiri. Tan Yun membaca sekilas di platform tinggi nomor 1, lawannya adalah seorang pemuda dengan bekas luka dari Dewa Terbang dan Macan Tutul. Lawan Su Yuxuan dan Ni Wang juga terluka dalam berbagai tingkat dalam duel sebelumnya. Kedua lawan, menghadapi Su Yuxuan dan Ni Wang, melengkungkan tubuh mereka dengan senyum pahit, memilih untuk mundur tanpa bertarung, dan terbang dari platform tinggi. Pada saat ini, di platform 1, Tan Yun dengan jubah ungu menatap pemuda yang berlumuran darah. Ketika dia hendak berbicara, pemuda yang memar itu menunjukkan lampu hijau yang ganas. Aku pasti akan menjadi dewa prajurit bintang, orang yang menghalangiku akan mati. Macan tutul ilahi yang terbang pada dasarnya kejam dan kompetitif. Dan Tan Yun tahu bahwa darah dewa terbang dan macan tutul memiliki fisik yang tidak dimiliki ras lain. Semakin mereka menghadapi lawan yang kuat, semakin bersemangat mereka, dan darah dalam tubuh akan memberi mereka energi kekerasan untuk melawan lawan mereka. Setelah mengetahui karakteristik macan tutul dewa terbang, Tan Yun tidak marah karena kata-kata pemuda itu, karena sudah menjadi sifat mereka untuk bersaing. Tapi yang membuat Tan Yun benar-benar marah adalah pemuda itu melihat bahwa Tan Yun acuh tak acuh, dan transmisi suara mengutuk, "Cao, ibumu, karena kamu tidak berguling dari platform tinggi, maka aku akan mencabik-cabikmu." Setelah menghina Tan Yun, tubuh pemuda itu tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap dia berubah menjadi macan tutul terbang dengan tinggi 100 kaki dan panjang lebih dari 200 kaki. Alasan mengapa mereka disebut macan tutul dewa terbang adalah karena kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada yang seharusnya dimiliki wilayah mereka sendiri. Dan tulang mereka sangat keras. Dan kekerasan tulang prajurit macan tutul dewa terbang ini sebanding dengan artefak tingkat 5 yang lebih rendah. Bahkan Tan Yun, yang mengolah tubuh Tuan Hongmeng, hanya dapat menghancurkan artefak terbaik tingkat keempat dengan satu pukulan, yang menunjukkan kekuatan leopard ilahi terbang. Dengan kecepatan cepat, tulang keras, cakar yang kuat dan tajam, prajurit macan tutul dewa terbang ini dapat dengan percaya diri mengalahkan atau bahkan membunuh dukungan terbesar Tan Yun. Mengaum. Dengan raungan keras, darah Flying Divine Leopard benar-benar mendidih, dan saat darah di tubuh terbuka, napas tirani keluar. Merasakan napas ini, di lantai atas dari Dewa 5 lantai, Komandan Su Ben menggelengkan alisnya, dan berkata dalam hati, "Teman baik, benda kecil ini, semua 12 garis keturunan di tubuh telah dibuka." Panglima tertinggi yang baru saja melewatkannya. Ketika Komandan Su Ben terkejut, 2 komandan lainnya, dan Dewa Raja Bai Cheng di Menara Dewa 6 lantai, juga sangat optimis tentang macan tutul dewa terbang. Mereka memutuskan bahwa kekuatan leopard dewa terbang sudah cukup untuk membunuh prajurit dewa bintang 9. Jing Yun, kamu tidak boleh ceroboh. Pada saat ini, Jenderal Bai Feng yang agung tidak bisa duduk diam, dan dia buru-buru memberitahu transmisi suara. Tan Yun masih dengan tenang menyampaikan suara itu kepada Jenderal Dewa Agung Bai Feng. Jenderal Dewa Agung tidak perlu khawatir. Bawahan memiliki pemahaman tentang macan tutul dewa terbang dan tidak ada tekanan untuk menghadapinya. Mendengar ini, Jenderal Dewa Besar Bo Feng tampak sedikit tidak senang, dan dia merasa bahwa Tan Yun agak arogan. Tapi adegan yang terjadi setelahnya membuat Bo Feng Great God General merasa sangat terkejut. Mengaum. Dengan raungan keras, macan tutul surgawi terbang secepat kilat, mengangkat cakarnya yang tajam, dan menyelimuti Tan Yun kecil di bawah. Kecepatan yang sangat cepat. Dewa Agung Bai Feng bergumam,
Tapi Tan Yun menggambar busur dari rendah di langit dan muncul di sisi kiri Leopard Dewa Terbang. Dia menyandarkan lutut kanannya ke puncak Flying God Leopard. Di pintu, ledakan, ada suara keras, dan bulu di wajah Dewa Terbang Leopard meledak, memperlihatkan tulang putih yang padat, dan tubuh besar itu benar-benar terkena lutut Tan Yun dan terbang kira-kira puluhan ribu kaki. Apakah anak ini seorang manusia atau binatang? Kekuatannya sangat menakutkan. Dewa Agung Bai Feng terkejut. Setelah macan tutul surgawi terbang dengan voli untuk menghentikan tubuh yang mundur, sepasang pupil hijau mengungkapkan warna yang mengejutkan dari kedalaman jiwa. Tidak pernah terpikir bahwa ras manusia ini sebenarnya lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tan Yun yakin bahwa dia tidak bisa meledakkan tengkorak Leopard Dewa Terbang dengan satu pukulan, tapi bagaimana dengan 10 pukulan, 100 pukulan, dan 1000 pukulan. Memikirkan kata-kata macan tutul surgawi terbang dan menghina ibunya, wajah Tan Yun begitu suram dan mengerikan saat ini. Dia harus mengalahkan binatang ini hidup-hidup untuk meredakan amarahnya. Pada saat ini, warna mengejutkan di mata Dewa Terbang Leopard memudar, dan digantikan oleh warna sengit dari tulang. Mengaung, macan tutul Dewa Terbang melonjak keluar dari kekuatan para dewa seperti kegilaan, tubuh besar menghancurkan dampak kekosongan, cakar tajam, seperti sabit raksasa, menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah Tan Yun. Wow, macan tutul surgawi terbang cepat, tetapi kecepatan Tan Yun menjadi lebih cepat. Saat dia menghindar, dia melompat ke langit di atas macan tutul surgawi yang terbang, dan tiba-tiba menginjak kepalanya dengan kaki kanannya. Kecepatan menghindar macan tutul Dewa Terbang meningkat tajam, dan saat ia menghindari tendangan Tan Yun, ia terkejut dan marah. Tampaknya ras manusia ini selalu lebih cepat dari miliknya, dan menyerang dirinya sendiri lagi. Ledakan, saat Tan Yun menginjak kepala macan tutul Dewa Terbang, janggutnya terbang, memperlihatkan tengkoraknya yang tebal. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun terbang ke kepala macan tutul Dewa Terbang dengan cepat, tangan kirinya dengan kuat menggenggam rambut panjang macan tutul Dewa Terbang, mengangkat tinjunya, tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menghantam keras kepala macan tutul Dewa Terbang, tengkorak. Bang! Dengan suara, Dewa Terbang Leopard merasakan bahwa dengan rasa sakit yang parah dari tengkorak, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke dalam pikirannya di sepanjang tulang. Pada saat ini, Flying Divine Leopard menyadari bahwa Tan Yun telah menyembunyikan kekuatannya, dan penampilannya yang berdarah mengejutkan. Kamu binatang buas, aku akan membiarkanmu memarahi ibuku, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Tan Yun menunjukkan cahaya ganas di matanya, dan membanting tinju kanannya ke kepala macan tutul Dewa Terbang seperti badai. Boom! Boom! Tan Yun mengepalkan ke tulang, dan dengan paksa menghancurkan tengkorak Flying Divine Leopard, berubah bentuk, dan tinju kanan Tan Yun juga meledak, memperlihatkan tulangnya. Meski begitu, Tan Yun masih mengalahkan macan tutul Dewa Terbang dengan liar. Apa? Sementara macan tutul Dewa Terbang berteriak, dia terus berguling-guling di udara, berusaha menyingkirkan Tan Yun. Tapi Tan Yun berpegangan pada rambut panjangnya dengan tangan kirinya dan tidak melepaskannya, membiarkannya bergoyang liar, tapi masih berdiri di atas kepalanya. Berdengung, kekosongan bergetar satu demi satu, Flying God Leopard melakukan tendangan voli, dan berlari ke platform tinggi di bawah dengan punggungnya, mencoba menghancurkan Tan Yun dan melepaskan Tan Yun. Pada saat kematiannya, Tan Yun tiba-tiba melepaskan rambutnya yang panjang, dan sosoknya berkedip di langit, muncul di belakang macan tutul Dewa Terbang, tangannya dengan kuat menggenggam ekor macan tutul Dewa Terbang. Oh tidak! Dalam jeritan ngeri dari Dewa Terbang Leopard, Tan Yun menarik ekornya dengan kedua tangan, membubung ke langit, dan kemudian, dengan tangan berputar, mengguncang macan tutul Dewa Terbang, seperti roda panas yang berputar cepat. Melihat adegan Tan Yun yang begitu gila, para prajurit ajaib yang menyaksikan pertempuran, terkejut, bingung, kaget, dan suara rumit lainnya terdengar seperti gelombang. Bagaimana situasinya? The Flying Divine Leopard adalah perwujudan dari kecepatan dan kekuatan. Mengapa Jing Yun terlihat seperti orc daripada ras manusia saat ini? Ya, ini juga gila. Juga, bukankah seharusnya Jing Yun tahu teknik lain selain kekuatan kasar alami dan kecepatan cepat? Kenapa dia tidak menunjukkan artefaknya? Jing Yun tidak mengerti latihannya. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya tadi malam dan membeli kapak di kota Junzongfang.
Aneh, Jing Yun jelas baik-baik saja. Pada saat ini, dia mengambil kesempatan untuk melukai Leopard Dewa Terbang dengan senjata ajaib, dan bahkan membunuhnya. Mengapa dia harus menggunakan kekerasan untuk menghancurkan Leopard Dewa Terbang? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, semua orang secara alami tidak tahu bahwa Macan Tutul Dewa Terbang telah menghina Tan Yun. Mereka juga tidak tahu bahwa Tan Yun ingin menghancurkan Macan Tutul Dewa Terbang hidup-hidup. Ledakan. Ketika semua orang membicarakannya, Tan Yun mengepalkan ekor Macan Tutul Dewa Terbang dengan kedua tangan. Dari ketinggian 100.000 kaki, seperti meteorit, dia membanting Macan Tutul Dewa Terbang di platform tinggi. Boom, boom. Tan Yun dengan keras membawa Macan Tutul Dewa Terbang dan terus melompat dan kemudian terbang ke bawah, menghancurkan Macan Tutul Dewa Terbang berdarah di platform tinggi lagi dan lagi. Ini benar-benar kematian yang kejam dari Flying Leopard. Jangan melawan. Jangan melawanku, menyerah. The Flying Divine Leopard tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan harus memohon belas kasihan dengan ngeri. Namun, Tan Yun menutup telinganya dan masih mengguncang Leopard Dewa Terbang gila. Cukup. Pada saat ini, Jenderal Dewa Besar dari klan Macan Tutul Dewa Terbang di lantai atas berdiri dari kursinya dengan ekspresi pucat, menatap Tan Yun dan berteriak, "Prajurit Dewa kami telah menyerah. Anda harus melepaskannya." Memikirkan kata-kata Leopard Dewa Terbang yang mempermalukannya, Tan Yun berdiri di udara, memegang Leopard Dewa Terbang yang berdarah dan terluka parah di kedua tangannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Besar Parubaya, dan berkata dengan keras, "Kualifikasi apa yang Anda miliki? Memarahi bawahan Anda, aku tidak akan melepaskannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Begitu komentar ini keluar, itu segera menyebabkan kegemparan, 100 juta tentara Dewa Terbang dan Macan Tutul dan para jenderal-jenderal besar berteriak. "Jing Yun, kamu berani. Beraninya berbicara dengan Dewa Agung kita. Jing Yun, kamu melakukan hal berikut, dan kejahatan itu harus dihukum." Petik 2. Dewa Macan Tutul akan memelototi Tan Yun, kamu akan tidak menghormati dewa ini, kamu mencari kematian. Wow, di kursi, Jenderal Dewa Agung Bai Feng tiba-tiba bangkit, memelototi Jenderal Dewa Besar Macan Tutul, "Jika Anda berani melakukan apapun pada prajurit dewa saya tidak sopan kepada Anda." Dewa Agung Bai Feng dan Dewa Agung Macan Tutul mengadakan festival. Pada saat ini, melihat bahwa Tan Yun sangat baik, dia secara alami ingin berdiri dan melindungi Tan Yun. "Bo Feng, kamu." Tanpa menunggu Macan Tutul ilahi, kata-kata Tan Yun selanjutnya adalah wajah Chi Guo yang mengalahkan Macan Tutul ilahi. Tetapi melihat bahwa Tan Yunang memandang Jenderal Dewa Agung Bai Feng, dengan hormat berkata, "Tuan Jenderal, saya tidak akan mengganggu Anda untuk maju dan menyelesaikan masalah ini." Segera, Tan Yun menatap para dewa dan Macan Tutul di lantai atas, meskipun hormat, tetapi kata-katanya agresif. "Dewa dan Macan Tutul yang terhormat, mungkin Anda adalah seorang bangsawan yang melupakan banyak hal dan melupakan aturan pertempuran para dewa. Tidak masalah jika kamu lupa, penjahat itu bisa memberitahumu. Tolong dengarkan baik-baik. Menurut aturan pertempuran Dewa Perang, dalam proses duel, penyerahan lisan tidak dihitung, hanya melompat dari platform yang dipertimbangkan. Tanyakan saja, ada apa dengan penjahat itu? Prajurit sihirmu tidak melompat dari platform tinggi, tetapi hanya menyerah secara lisan. Semua orang di sini menonton. Terlepas dari statusmu, kamu bangun untuk mencegah penjahat berduel secara normal, dan kamu mengancam akan membunuh penjahat itu. Di mana kamu meletakkan aturan War of God of War? Kamu adalah sabotase publik dari para dewa perang. Menurut peraturan militer, kamu harus dihukum berat. Kamu salah dulu, dan ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu bahkan lebih berdosa. Menghadapi omelan Tan Yun, pipi Sen Leopard memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia harus mengakui bahwa Tan Yun dibenarkan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Tan Yun begitu pintar dan mendorong dirinya sendiri ke puncak badai. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Bai Feng Great God bertepuk tangan tanpa malu-malu dan memuji. "Oke. Kata yang bagus, apa yang benar? Apa yang dikatakan sempurna." Pada saat ini, sebagian besar prajurit Dewa Agung Bai Feng berteriak serempak, "Kakak Jing perkasa." Di sisi lain, Macan Tutul Ilahi dan Jenderal Agung, seluruh wajahnya menjadi hijau karena marah, dia tidak duduk atau berdiri, dan tidak tahu bagaimana menyangkal Tan Yun. Karena,
Kata-kata Tan Yun sangat sempurna. Pada saat ini, di lantai 6 para dewa, Raja Bai Cheng perlahan bangkit, dan dengan tegas berkata, Dewa Macan Tutul duduk untuk orang tua itu. Jika itu mempengaruhi pertempuran dewa prajurit, jika tidak, jangan salahkan orang tua itu. Mendengar ini, dahi Jenderal Dewa Agung Macan Tutul Sen ditutupi dengan butiran keringat, dan dia dengan hormat berkata, bawahan patuh. Saat berbicara, Jenderal Dewa Agung duduk dan meraung dalam hatinya, Jing Yun, Anda memiliki semut prajurit Dewa Bintang 1, Anda benar-benar membiarkan Jenderal Dewa Agung ini menyapu wajah hari ini, Dewa Agung ini pasti ingin Anda mati. Diam-diam berpikir di sini, Dewa Besar Macan Tutul memutuskan untuk membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Raja Bai Cheng menjentikkan alisnya, menatap Tan Yun, dan suara tua itu terdengar, Jing Yun, kamu harus memaafkan dan memaafkan, lawanmu telah membuka 12 garis keturunan di tubuhnya, yang jarang terjadi, jenius. Karena sudah menyerah, kenapa kamu tidak melepaskannya? Semua orang berpikir bahwa bahkan pemimpin Dewa Raja Bai Cheng telah berbicara, Tan Yun pasti akan menyelamatkan Leopard Dewa Terbang, kan? Tapi selanjutnya, yang mengejutkan semua orang adalah tidak. Tan Yun dengan hormat berkata, Raja para Dewa, bawahan tidak haus darah dan pembunuh, tetapi mereka baru saja. Transmisi suara telah melanggar garis bawah bawahan, jadi itu harus mati. Setelah itu, Tan Yun membawa Flying Leopard yang terluka parah, dan kemudian menghancurkannya di platform tinggi dengan panik. Bagaimana anak ini bisa begitu keras kepala sehingga dia berani menolak ayahku di depan umum? Meskipun Bo Feng menyukai karakter Tan Yun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Tan Yun. Seperti semua orang tahu, kekhawatirannya berlebihan. Karena Dewa Raja Bai Cheng di lantai 6 para dewa secara bertahap memudar dari matanya, dia digantikan oleh penghargaan yang mendalam, dan berpikir dalam hati, anak ini berhati-hati dan berani. Dia adalah benih yang baik. Dalam setengah menit berikutnya, Tan Yun dengan liar melemparkan Leopard Dewa Terbang ke napas sekarat. Berdebar, Tan Yun melemparkan Leopard Dewa Terbang ke platform tinggi, membalik tangan kanannya, dan kapak sihir tingkat rendah tingkat 5 yang dibeli di pasar Fang tadi malam muncul entah dari mana. Tan Yun memegang kapak ajaib dan berjalan menuju Macan Tutul Dewa Terbang langkah demi langkah. Melihat punggung Tan Yun, 100 juta dewa terbang dan prajurit Macan Tutul yang menyaksikan hampir bisa menyemburkan api di mata mereka. Saya tidak sabar untuk menelan Tan Yun, yang sangat berpengaruh. Retakan, Tan Yun mengangkat kapaknya dan membenturkan kepalanya ke Macan Tutul Dewa Terbang. Dengan suara patah tulang yang jelas, tengkorak Dewa Terbang Macan Tutul terbelah menjadi 2, benar-benar mati. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan kapak ajaib, menyapu platform tinggi, dan berdiri berdampingan dengan Su Yuxuan dan Ni Wang dengan pakaian ungu. Su Yuxuan memandang ke samping ke arah Tan Yun dengan ekspresi acuh tak acuh, mengangkat alisnya, dan matanya yang indah menunjukkan rasa perang yang kuat. Dan Ni Wang melirik Tan Yun tanpa rasa takut, beberapa hanya niat membunuh. Pada saat ini, Macan Tutul Besar dan Jenderal Besar di lantai atas para dewa berbicara kepada Jenderal Besar Bolai, Saudara Bolai, anak ini membunuh seorang jenius klan saya dan mempermalukan saya di depan umum. Tolong beritahu Ni Wang jika Anda menemukan pembunuhan ini, dia ketika kamu masih kecil. Dewa Agung Bolai berkata dengan suara tenang, jangan khawatir, anak ini akan mati. Aku sudah mengenal Ni Wang. Ini sangat bagus, sangat bagus. Sen Leopard Great Master mengangguk dengan puas. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng menatap ketiga Tan Yun dan berkata, selanjutnya, kita akan pergi ke ronde ke-6, 3 maju menjadi 2. Salah satu dari mereka menggambar, 2, dan dia bisa langsung memasuki pertempuran Dewa Perang Bintang 1 final pamungkas. Jika yang lain ditarik, mereka akan saling bertarung. Fang Seng melambaikan tangan kanannya, dan di depan 3 Tan Yun, 3 kelompok kekuatan suci yang berputar-putar muncul. Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar Divine Power melesat ke salah satu kelompok cahaya, dan segera setelah kelompok cahaya Divine Power runtuh, kata, 1, muncul di kehampaan. Tembakan jari Gyoksu Yuxuan, seberkas kekuatan ilahi meledak ke kelompok cahaya kekuatan ilahi, dan segera setelah kelompok cahaya runtuh, sebuah kata, 1, muncul di udara rendah. Hehe, sepertinya aku beruntung. Ni Wang memasang senyum sedih di wajahnya. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 5 para dewa, Fang Seng,
Panglima suara lama terdengar, sekarang pertandingan promosi ke-6 sedang berlangsung di platform No. 1. Jing Yun, prajurit hebat dari Jenderal Dewa Agung Bai Feng, akan menghadapi Su Yuxuan, prajurit hebat dari Jenderal Dewa Agung Xingtian. Su Yuxuan melirik Tan Yun ke samping, roknya terbang ke atas, dan dia meluncur di platform No. Pada saat ini, tatapan prajurit sihir pria yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Su Yuxuan, karena itu sangat indah. Wow, Tan Yun terbang ke peron nomor 1 dan berdiri saling memandang dengan Su Yuxuan. Sekarang Panglima mengumumkan bahwa duel akan dimulai. Komandan Fang Seng terdengar seperti Hongsong. Komandan Su Ben, yang duduk di belakangnya, berdiri dan berkata, "Tunggu." Semua orang bingung dan menatap Komandan Su Ben. Komandan Su Ben mengabaikan yang lain, memandang Tan Yun di platform tinggi dengan ramah, dan berkata sambil tersenyum, "Jing Yun, Yuxuan adalah cucu dari komandan ini. Dia baru saja datang dari keluarga. Dia bangga dan sombong. Saya harap Anda akan berbelas kasih dalam beberapa saat." Begitu komentar ini keluar, semua prajurit sihir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gadis tak tahu malu ini sebenarnya adalah cucu dari Komandan Su Ben. Pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bahwa Komandan Su Ben begitu ramah kepada seorang prajurit bintang 1. Tan Yun mengepalkan tinjunya, bawahan mematuhi perintah. "Siapa yang peduli dengan bawahanmu untuk berbelas kasih?" Setelah Su Yuxuan berkata dengan dingin kepada Tan Yun, dia memandang Komandan Su Ben dan berkata dengan tidak senang, "Kakek, orang tidak percaya bahwa di kamp militer, ada seorang prajurit bintang 1 yang akan menjadi lawan mereka. Apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda benar-benar bercita-cita untuk mengalahkan prestise Anda sendiri." Setelah mendengar ini, Komandan Su Ben tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia berkata kepada Tan Yun, "Anak muda, komandan ini optimis tentang Anda, ingat untuk tidak mengenal Yuxuan. Itu adalah panglima tertinggi." Tan Yun tampak hormat dan transmisi suara. Pada saat ini, Su Yuxuan melihat ke belakang tiba-tiba, cahaya putih melintas di antara jari-jari batu giok, dan pedang putih dengan atribut kuno muncul di tangannya. Dari persembahan pedang ilahi Su Yuxuan, dapat dilihat bahwa dia benar-benar menganggap Tan Yun sebagai lawan. Karena dalam duel sebelumnya, dia tidak pernah menyorotkan pedang. Dia memegang pedang ilahi, mengarahkan pedang ke Tan Yun, dan mendapatkan kembali penampilannya sebagai keindahan gunung es lagi. "Kamu layak mendapatkan pedangku. Jika kamu tidak ingin terluka, tunjukkan senjatamu." Akankah Tan Yun bersinar? Tidak, tentu saja tidak. Kali ini, Tan Yun memutuskan untuk mendominasi Dewa Perang Bintang 1 hingga 9. Hari ini hanyalah pertempuran para Dewa Perang Bintang 1. Tan Yun sangat percaya diri. Tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya melompati tantangan, dia tidak perlu bergerak pedang. Tan Yun tersenyum sedikit, "Nona Su, mohon pencerahannya." Hah? Melihat senjata Tan Yun, alis Su Yuxuan sedikit mengernyit. "Kenapa, menurutmu pedang yang cerah tidak layak untuk berurusan denganku?" Nona Su salah paham. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan Feng Qingyun berkata dengan tenang, "Aku khawatir begitu pedang dinyalakan, itu akan menyakitimu." Kata-kata Su Yuxuan benar-benar mengubah rasanya, matanya yang indah penuh dengan cahaya dingin. "Kamu berani meremehkanku? Wanita ini ingin kamu terlihat baik."